Sepertinya Indonesia harus membangun IKN pakai judol atau slot aja deh. Mengapa? Karena makin kesini APBN Indonesia defisitnya makin mengerikan. Bisa sampai 800 triliun setiap tahunnya, bahkan ke depan bisa lebih besar lagi. Defisit antara penerimaan pajak dan non-pajak dibanding dengan pengeluaran biaya atau anggaran APBN makin melebar. Mengapa bisa terjadi begini? Karena pendapatan tidak terlalu baik sementara pengeluaran makin besar, terutama pengeluaran yang tidak produktif. Contoh, kalau Anda pegawai, punya rumah, lalu Anda jaminkan rumah Anda untuk menambah kamar dan ruang keluarga. Ya benar, Anda membangun, namun apa yang Anda bangun tidak menghasilkan uang. Beda dengan uang pinjaman tadi untuk membangun kos-kosan di belakang rumah, di mana hasil sewa kamar kos bisa buat bayar cicilan pokok pinjaman. Aset Anda naik, pendapatan Anda juga naik. Sedangkan kalau Anda membangun kamar dan ruang keluarga yang tidak menghasilkan uang, maka uang Anda dari gaji malah kepotong buat cicilan pinjaman. Itu persis sama dengan perilaku keuangan bernegara Indonesia selama ini. Membangun tapi tidak bertumbuh. Oke, daripada capek misu-misu, kita membahas judol dan pinjol lebih jauh lagi. Berapa sih besarnya pasar judi online? Berapa besar pasar pinjol? Kita pinjol dulu. OJK mengungkapkan generasi muda Gen Z gemar menggunakan layanan keuangan pinjaman online. Jumlah rekening penerima pinjol aktif mereka yang berusia 19 sampai 34 tahun mencapai 11 juta penerima dengan pinjaman sebesar 27 triliun rupiah. Kemudian di urutan kedua disusul peminjam berusia 35 sampai 54 tahun, total adalah 6,5 juta dengan pinjaman sebesar 18 triliun itu pada Juni 2023. Selanjutnya jumlah penerima pinjol yang berusia di atas 54 tahun sebanyak 690 ribuan orang dengan penyaluran sebesar 2 triliun rupiah. Hampir 18 juta masyarakat berhutang di pinjol dengan total pinjaman 50 triliunan rupiah di tahun 2023. Yang usia 19 sampai 34 tahun merupakan pelaku penjudi online juga karena 60% adalah usia segitu dari hampir 3 juta pemain judol. Ternyata data judol lebih parah lagi dari pinjol. PPATK mendeteksi bahwa pada tahun 2022 saja sudah 81 triliun rupiah. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 327 triliun rupiah atau naik 300%-an. Masuk tahun 2024 triwulan pertama saja sudah 600 triliun rupiah. Secara akumulasi, menurut PPATK, judi adalah bagian terbesar dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu 32,1%. Kalau penipuan itu 25,7%, tindak pidana lainnya 12,3%. Termasuk korupsi 7%. Selama 2023 tercatat 187 juta transaksi judi online di dalam negeri dengan total pengeluaran mencapai 327 triliun. PPATK juga mengidentifikasi bahwa sekitar 3 juta total pemain judi online, di mana 80% diantaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat biasa melakukan deposit dengan nilai sekitar 100 hingga 200 ribuan rupiah. Kita ke IKN sekarang. IKN berdiri di atas lahan berbatu bara dan bergambut. Jadi tidak ada air tanah yang bersih yang layak minum. Jangankan diminum, mandi saja tidak bisa. Lalu udara di sana ungkep panas karena sumber daya alam di sana ya memang mengandung mineral. Kalau membangun IKN sebagai walkable city di mana-mana orang jalan, maka bentuk desainnya yang meliuk-meliuk, bukan rapih kayak model kota buatan yang tertata lurus-lurus seperti Paris yang bersentral di Menara Eiffel atau kota Barcelona atau kota Washington DC, maka IKN bentuk jalannya tidak berbentuk seperti itu. Sehingga koridor udara tidak ada, mengandalkan jalan berbukit yang naik turun, namun angin tidak terlalu bagus. Jadi kemana-mana atau di mana-mana gedung perlu AC. Desain IKN bentuknya memang sempurna, seakan tidak ber-AC di luarnya bisa nyaman dengan banyak pohon dan tanaman, namun tanah kaltim gitu loh. Siapa sih yang nggak tahu? Ya sumpek. Bosman ini 6 tahun tinggal di Kalimantan Timur, SD dan SMP di sana. Sangat mengenal daerah Kalimantan Timur tersebut dan tahu rasanya seperti apa cuaca dan udara di sana. Plus tidak adanya bahan baku seperti pasir, batu, air tanah yang bagus. Sehingga 100% bangunan di IKN adalah import dari luar wilayah. Mengingat dari Jakarta cara mencapai ke lokasi harus pakai pesawat,
karena pelabuhan laut belum jadi, jalanan infrastruktur kendaraan bus, truk, mobil belum juga rapi, jaringan rel dan kereta api belum jadi, maka sebaiknya kita kasih slow itu IKN. Jangan terburu-buru. IKN bisa menunggu sampai 2045 alias dibangun dalam 21 tahun ke depan secara lebih komprehensif. Bebaskan pajak bagi mereka yang berKTP IKN juga berusaha di sana, bebaskan pajak selama 21 tahun ke depan. Pasti penduduk akan pindah ke IKN dengan banyaknya fasilitas dan kemudahan tersebut. Tiap tahun selama 21 tahun perlu dana pembangunan 100 T per tahunnya, alias perlu 2.100 triliun rupiah untuk membangun IKN. Maka dengan judi online dilegalkan dikelola negara, maka dana atas IKN bisa teratasi. Haram, ini bentuk sindiran. Karena akan 600 triliun setahun judol itu gede banget daripada nguap dan kita malah berhutang, mending buat bangun IKN. Peace.